Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan materi hari ini, masih tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun subpokok bahasan atau submateri yaitu indikator keberhasilan produksi massal. Saya Muhammad Irfan SPD. Baik, adapun tujuan pembelajaran, pertama siswa dapat memahami tentang indikator keberhasilan produksi massal. Kemudian siswa dapat memahami hal-hal penting yang menunjang dalam keberhasilan produksi massal. Baik, kita lanjut ke materi. Jadi indikator keberhasilan produksi massal. Jadi indikator keberhasilan produksi massal ini merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi atau istilah pengaturan produksi. Untuk mengetahui keberhasilan dalam perencanaan produksi, maka perlu dilakukan yang namanya pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional produksi massal. Jadi tentunya untuk mengukur keberhasilan produksi massal ini berhasil atau tidaknya tentu perlu yang namanya pengukuran. Apakah produktivitasnya atau efisiensi dalam pembuatan produk misalnya itu efektif atau tidak, apa berhasil atau tidak, seperti itu. Sekarang kita bahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam indikator keberhasilan produksi massal. Yang pertama, jadi keberhasilan produksi massal itu yang pertama perlunya manajemen yang bagus. Jadi keberhasilan manajemen produksi yang pertama adalah produktivitas. Ya, produktivitas ini berarti sama dengan istilah istilahnya produktif, keberhasilan membuat atau memproduksi barang dalam satu hari atau satu periode tertentu. Kemudian yang kedua dalam manajemen produksi, kapasitasnya. Ya, kapasitas itu berarti jumlah produknya yang berhasilkan yang dibuat dalam misalnya dalam satu hari. Ya. Jadi berapa jumlah yang dihasilkan, kemudian produktivitasnya berapa, efektif enggak kalau misalnya sekian orang yang bekerja, berapa yang bisa dihasilkan, itu saling berhubungan. Kemudian kecepatan pengiriman yang juga yang penting dalam hal istilah distribusi. Ya, kalau lambat distribusinya tentunya ini akan berpengaruh terhadap produk kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kualitas produk. Jadi kualitas produk itu penting ya. Jadi bukan hanya asal membuat produk saja atau memproduksi alat saja atau barang, tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Ya, itu yang penting. Kemudian yang kelima, kecepatan proses. Jadi kecepatan proses produksi ini juga sangat penting. Jika misalnya barangnya sudah laku, kemudian cara kerja kita masih lambat misalnya, sedangkan konsumen sudah butuh, maka dia akan bisa saja berpindah ke tempat yang lain. Makanya kecepatan proses tentunya sangat didukung dengan beberapa peralatan misalnya, atau mungkin dari segi sumber daya manusia yang bekerja, ya, itu banyak faktor. Kemudian yang ke-6 yaitu fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini maksudnya adalah mampu menyesuaikan dengan keadaan sekarang, ya, fleksibel. Kemudian banyak faktor, ya, apa kira-kira kalau cara ini tidak berhasil, kita pakai cara apa lagi misalnya, supaya misalnya produksi ataupun promosi produk kita itu bisa laku di pasaran, seperti itu. Jadi tidak kaku misalnya dalam satu patron tersendiri. Jadi itu fleksibilitas. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi dalam produksi keberhasilan produksi massal, yang pertama adalah ukuran kinerja, ya, ukuran kinerja sistem produksi.
ya, yang meliputi ongkos produksi. Ini juga perlu. Jadi ongkos produksi sebaiknya tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu mahal yang dikeluarkan biayanya, tentunya akan mempengaruhi ya, mungkin dari segi gaji karyawan dan sebagainya, karena mungkin banyak, bisa saja gaji karyanya itu bisa dikurangi misalnya. Jadi harus pandai-pandai dalam hal manajemen. Kemudian yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk ini hampir sama tadi, pendukung dari keberhasilan produksi. Jadi kualitasnya perlu dijaga dan juga kuantitasnya ya. Kemudian selanjutnya adalah tingkat pelayanan. Ya, tingkat pelayanan ini perlu ya, karena sekarang orang melihat cara pelayanan kita. Kalau bagus maka orang akan tertarik dengan produk kita. Tapi kalau kita cuek, misalnya ada pelanggan datang kemudian kita tidak layani dengan bagus, tentunya itu akan berpengaruh ya. Istilahnya pelayanan prima ya, karena biasa orang sebut dengan istilah pembeli adalah raja. Jadi tentunya perlu pelayanan yang bagus supaya dia selalu belanja di tempat kita saat itu. Oke, yang selanjutnya ketiga, ukuran kinerja produktivitas. Ya, ukuran kinerja produktivitas ini diukur dengan menggunakan istilah OEE, Overall Equipment Effectiveness. Ya. Yang pertama ya, terdiri dari availability. Ya, jadi availability ini merupakan efektivitas beroperasinya suatu mesin. Ya, jadi mesin itu ada masa kerjanya. Kalau misalnya dalam satu hari mesin ini bisa menghasilkan barang sekian misalnya ya, misalnya dalam satu barang itu satu hari misalnya dapat 100 ya. Nah, tapi ada juga masanya dia downtime, yaitu istilahnya operation time dan downtime. Apa itu downtime? Jadi downtime itu semestinya dia bekerja dalam satu hari itu, tapi karena ada kendala mesin rusak atau lagi perbaikan maka tidak bisa berproduksi. Nah, ini harus dipikirkan ketersediaan atau availability beroperasinya suatu mesin. Jika tidak, maka ini akan mempengaruhi kinerja produktivitas produksi massal. Kemudian yang kedua, performance efficiency. Jadi perbandingan antara tingkat produksi aktual dengan yang diharapkan. Misalnya kita berharap dalam satu hari atau dalam satu minggu sekian produksi yang bisa dihasilkan, tapi belum tentu apa yang kita harapkan itu sama dengan yang kita harapkan. Ini tidak ya. Jadi harus diperkirakan, tidak mesti sama ya. Bisa saja pada saat bekerja ada rusak mesin, ataupun misalnya ada pegawainya yang kecelakaan apa dan sebagainya, itu banyak faktor ya. Kemudian yang ketiga adalah rate of quality product. Jadi berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam satu rata-rata, jumlah yang diproduksi dan jumlah produk yang dicatat ya. Tentunya produksi misalnya produk lampu lah istilahnya, lampu dalam satu hari berapa yang diproduksi. Tentunya tidak semuanya bisa jadi lampu misalnya 100, itu tidak, biasanya ada yang pasti yang cacat kah atau rusak kah, itu adalah bagian dari proses produksi ya. Ya, misalnya kita berharap sekian tapi belum tentu sebegitu yang berhasil ya. Seperti itu gambaran tentang keberhasilan proses produksi, hal-hal yang penting diperlukan dalam proses produksi. Oke, saya ambil materi ini dari buku Modul Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk SMK kelas 12 semester ganjil oleh tim MGMP PKK. Saya pikir sampai di sini dulu materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.